Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriantika, NPM 190810101028 dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini saya mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pada program SIB atau Studi Independen Bersertifikat di Binar Academy. Nah, saya akan memaparkan hasil studi saya saat mengikuti SIB tersebut, yaitu mengenai portofolio dan studi kasus yang saya angkat di dalam portofolio tersebut ya. Nah, disclaimer nih, sebelumnya video ini itu sebagai pemenuhan syarat luaran KKN dari LPPM UPN Veteran Jawa Timur. Oke, langsung saja, mari kita bahas mengenai portofolionya. Kita share screen dulu. Nah, di sini adalah portofolio yang sudah saya buat. Ini portofolio pada website gitu ya. Jadi saya buatnya di website. Ini mengenai UI UX designer. Jadi semboyan dari portofolio saya yaitu UI UX designer akan menaklukkan dunia desain yang menakjubkan. Selanjutnya di sini ada sekilas tentang saya. Ya, memperkenalkan nama saya siapa, saya sebagai apa, kemudian ada email, alamat, kemudian ada pendidikan, ada formal, non formal yang pernah saya ikuti, kemudian skill yang saya bisa, kemudian ada let's get social. Nah, selanjutnya di work. Nah, ini maksud dari studi kasus yang saya angkat, jadi tentang desain aplikasi GoPrintPrint. Di sini pembuatan desain aplikasi dari Maret hingga April. Nah, apa sih GoPrintPrint itu? Jadi, GoPrintPrint itu aplikasi untuk pemesanan dan pengantaran makanan, khususnya makanan kue, ke setiap lokasi pengguna yang cepat dan hemat. Nah, di sini nanti user akan bisa melakukan login, menentukan lokasi tujuan dan jam antar, kemudian bisa memilih menu yang akan dibeli, bisa klaim voucher jika dia memiliki voucher, kemudian bayar secara tunai maupun secara e-wallet gitu, dan ada proses pengiriman. Kemudian desain aplikasi ini menggunakan metode design thinking. Nah, di sini metode design thinking ada 5 tahap atau 5 fase. Yang pertama, empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, ini untuk timelinenya, ya mulai dari 1 Maret hingga selesai 9 April. Oke, untuk masuki fase pertama yaitu empathize, di mana saya melakukan riset dan melakukan survei, di mana riset dan survei ini mencari tahu, meresearch gimana sih produk smartphone atau desain mobile ya berbasis mobile itu digunakan di masyarakat. Jadi setelah saya riset itu ternyata memang penggunaan smartphone itu sangat banyak dibandingkan menggunakan website atau desktop gitu. Kemudian hasil surveinya yaitu menanyakan ke beberapa teman saya mengenai pelayanan online atau delivery makanan gitu. Nah, setelah melakukan survei, menanyakan kepada teman-teman sehingga saya mendapatkan pain point, di mana pain point ini masalah yang terjadi saat melakukan pembelian ke store. Jadi pengalaman-pengalaman yang dialami sama teman-teman saya gitu. Yang pertama, jalannya ramai sehingga dia malas keluar rumah. Kemudian di sana ternyata antrinya lama dan juga merasa ada yang tidak nyaman ketika store itu ramai gitu. Kemudian masuki fase yang kedua yaitu define, di mana kita menyusun POV
Nah, POV ini digunakan untuk membantu agar lebih memfokuskan melalui ideasi dan menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada user, needs, dan insight. Jadi usernya itu siapa? Usernya adalah customer Green Bakery yang malas pergi ke toko. Kemudian membutuhkan pelayanan secara delivery sehingga menghasilkan insight, user merasa pelayanan delivery akan lebih mudah dan praktis. Lalu how make we? Nah, how make we ini pertanyaan singkat ya, yang men-trigger brainstorming. Jadi dari pertanyaan itu akan memunculkan ide-ide yang bisa dibuat pada desain nanti. Kemudian solusi yang akan diselesaikan, jadi aplikasi GoBrain ini akan menggabungkan 3 elemen, yaitu jarak, waktu, dan layanan. Jadi ketiga elemen ini saling berkaitan. Kemudian dari proses define juga membuat user persona. Jadi user persona ini merupakan kayak dari salah satu teman saya gitu. Namun ini namanya saya samarkan gitu ya. Nah, di sini dia umurnya 20 tahun, masuk student, dia single dan letak lokasinya atau rumahnya di Kota Merah ini juga saya samarkan gitu. Kemudian dia goals-nya dapat membeli cake dengan praktis. Kemudian ada voucher gratis ongkir dan dapat membeli menu promo. Frustasinya ternyata waktu dia belanja di store-nya yang tadi itu, dia merasa antrinya lama, terjebak macet dan berdesakan gitu. Dari user persona kita juga bisa membuat user journey map. Nah, user journey map ini digunakan untuk mengetahui secara pasti pengalaman pengguna dengan lebih jelas sebelum aplikasi GoBrain ini ada. Jadi, sebelum mendesain aplikasinya, tampilan aplikasinya, kita membuat user journey map. Di sini user journey map yaitu alur feelings yang user yang tadi yang belanja di store, ya gitu dia merasakan apa aja gitu. Kita bahas di user journey map, kayak keluhan yang ada atau pikiran dia ketika dia ada di toko atau sedang berada di perjalanan gitu. Kemudian masuk ke ideat. Nah, fase ketiga ideat yaitu kita bisa membuat flowchart. Ya, mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu mengenai flowchart itu apa. Jadi di sini adalah alur yang harus dilewati oleh calon user dari aplikasi GoBrain ini. Nah, di mana mulai dia akan bisa sorry ya ini nggak jelas. Ya mulai klik aplikasinya, dia bisa daftar akun hingga dia bisa membeli kue yang dia pesan gitu. Kemudian dapat menyusun informasi arsitektur. Nah, ini lebih lebih memudahkan programmer deh. Kalau misalkan pada pengembangan aplikasinya kan ini cuma tampilan. Nah, nanti mungkin ada programmer yang mau membuat aplikasi delivery GoBrain gitu. Jadi di sini ada 4 navigasi, di mana yang pertama home. Di home ini ada nama akun, ada notifikasi, kemudian ada landing page, kemudian ada service kategori flash sale. Jadi kalau di halaman home itu ada apa aja yang harus disusun gitu. Itu penjelasan dari informasi arsitektur. Oke, kita lanjut ke Webflow. Webflow ini sama kayak Wireframe.
Maksudnya kayak sketsa yang sebelum sebelum dibuat desain high hi-fi, hi-fi-nya lah, Webflow atau wireframe ini disebutnya Lofi gitu. Jadi kayak sketsa-sketsa yang harus nantinya bisa buat gambaran ketika mendesain. Nah, biasanya itu kalau sketsa agak berbeda dengan waktu mendesain ya. Misalkan tiba-tiba kalau waktu kita mendesain ternyata ada ide yang bagus gitu. Nah, itu mungkin saja terjadi sih. Jadi nggak harus mirip, nggak harus persis pol gitu sama apa Webflow atau wireframe-nya. Itu sih. Kemudian di IDET kita bisa menyusun mood board. Mood board ini hanya apa ya? Kayak bantuan untuk ide ketika mendesain. Kemudian desain sistem. Nah, ini penting sih menyusun desain sistem karena dengan adanya desain sistem kita bisa mempercepat pekerjaan, kemudian juga kita bisa kayak lebih konsisten desainnya gitu. Lalu di desain sistem ini ada yang namanya itu apa sih, brand identity. Nah, brand identity ini kayak warna, kemudian ada logo, kemudian ada apa ini typography gitu. Jadi brand identity yang dimiliki oleh GoBrainBrain, aplikasi GoBrainBrain ini adalah warnanya merah, kemudian typografinya menggunakan Poppins, dan ini logonya. Nah, ini kayak ada cake, melambangkan dia adalah toko kue, kemudian GoBrainBrain adalah Brain itu kayak nama-nama tokonya gitu sih. Lalu kita masuk prototype. Nah, di sini prototype sudah dibuat desainnya. Sekalian desain sama itu ya, sama alurnya ya. Nah, sabar guys. Nah, di sini pilih GoBrainBrain. Nih, saya demokan tentang desain aplikasi GoBrainBrain. Kemudian pilih email, atau kalau belum ada akun bisa register, masukkan nama, kemudian klik register. Kemudian ini masukkan verifikasi OTP. Nah, di sini kita bisa milih mau apa yang dibeli gitu. Kemudian kita pilih delivery kan tadi tentang delivery ya. Kemudian kita menentukan lokasi rumah dan juga bisa menentukan jam berapa diantar gitu. Misalkan sekarang. Nah, di sini saya akan membeli brownies satu dan juga puding satu. Nah, di sini ada you have to voucher. Kita bisa lihat voucher yang bisa diklaim. Ini. Dan di check out. Nah, di sini saya akan melakukan pembayaran cash dan order. Nah, ini order delivery detail. Jadi, kita harus apakah lokasinya sudah sesuai atau belum. Itu jika misalkan sudah sesuai, konfirmasi, kemudian kita menunggu. Nah, di sini akan dari Mr. Bean-nya, GoBrainBrain yang mengantarkan jika sudah sampai di tempat kita, maka kita akan klik accept. Nah, maka akan masuk ke history. Itu prototipe ya yang sudah dibuat pada aplikasi GoBrainBrain ini. Nah, kemudian di fase terakhir yaitu testing. Di sini saya menggunakan usability testing. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah user experience yang dibuat pada produk sudah sesuai dan memudahkan pengguna. Nah, namun jika pengguna tidak dapat menggunakannya, maka produk tersebut akan dikembangkan lagi sampai mencapai tujuannya. Di dalam testing, maka ada rencana pengujian. Di sini targetnya yaitu para pelajar atau mahasiswa yang usianya 17-22 tahun dengan menggunakan Useberry dan Google Zoom gitu. Kemudian juga ada skenario-nya.
Jadi beberapa, skenario, yang pertama melakukan register, yang kedua pembelian dengan menggunakan metode delivery, dan di sini juga sudah ditentukan kayak metode, memilih varian apa, kemudian berapa jumlahnya gitu. Nah, yang keempat mengubah lokasi pengiriman. Setelah melakukan pengujian, saya tentunya mendapatkan hasil. Nah, hasil yang dapat saya tarik kesimpulan yaitu saya rangkum ya, itu ada 13 blok yang harus diselesaikan user dengan baik. Nah, dengan waktu, mereka, sekitar 8 menit 10 detik, dengan mistake yang terjadi adalah 12% gitu. Kemudian, setelah mengetahui nih, setelah testing itu juga akan menghasilkan nilai SUS. Nah, nilai SIS ini yang menilai berarti kan dari usernya gitu ya. Ketika ketika dia melakukan testing, dia menjawab beberapa pertanyaan yang gunanya untuk menilai, si tampilan aplikasi ini. Jadi, rata-ratanya yang didapat adalah 93 tuh. Kemudian juga terdapat retrospektif, ini merupakan pendapat dan pemikiran user selama melakukan testing. Jadi ada yang baik, yang sudah baik, yang masih, perlu diiterasi, kemudian waktu testing itu ada pertanyaan, ataupun ada tambahan atau ide dari usernya gitu. Nah, sehingga Eee, saya melakukan redesign atau iterasi pada beberapa halaman. Yang pertama pada halaman sign-in dan register. Bedanya sebelumnya itu tidak ada kayak Google apa sih, login with Google gitu, Google atau Facebook atau Twitter. Kemudian yang kedua pada halaman home menghilangkan animasi lalu digantikan dengan adanya menu rekomendasi. Nah, sebelumnya kan di sini cuma ada menu flash sale, kemudian yang after-nya itu ada rekomendasi for you gitu, menu-menu rekomendasi, itu sih. Kemudian yang terakhir halaman payment menambahkan metode pembayaran. Jadi yang sebelumnya kan cuma cash dan e-wallet-nya itu Dana. Nah, itu ditambahkan, saya tambahkan e-wallet-nya ada Dana, GoPay, ShopeePay gitu sih. Nah, itu studi kasus yang saya ambil, eee, untuk dijadikan di portofolio. Ini kontak. Nah, bisa hubungi saya jika Anda tertarik berkolaborasi dengan saya. Itu sih, ini kayak isinya dari portofolio. Jadi, kalau portofolio itu bisa digunakan, apa ya, kayak berguna banget gitu loh. Kalau kita sudah ada portofolio bisa buat lamar pekerjaan, bisa nambah CV, kayak isi-isian CV gitu sih. Mungkin, eee, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya, share mengenai hasil studi yang sudah saya lakukan selama mengikuti SIB di Binar Academy. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.